banyak para sahabat ketika terjadi peperangan itu bersembunyi di belakang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking beraninya beliau, pemberani bukan pengecut. Jadi ketika peristiwa meninggalkannya kota Mekah menuju kota Madinah itu murni perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dalam arti syahadat yang kedua itu kita harus percaya yakin bahwasanya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dijamin bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai Al-Quran semuanya itu adalah wahyu. Semuanya adalah benar. Semuanya adalah benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada keraguan bahwasanya semuanya adalah benar. Jadi tidak bisa ada seseorang kemudian seseorang tersebut menyamakan dirinya dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada sebagian mengatakan bahwasanya jika dia itu ditanya satu kesempatan dengan pertanyaan yang sama, dalam umpamanya hari Sabtu dia ditanya begini, kemudian hari Rabu ditanya begini, intinya pertanyaannya itu sama tapi jawabannya itu berbeda. Kemudian dia mengatakan bahwasanya sah-sah saja saya itu salah. Seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah salah, katanya begitu. Jadi menyamakan dirinya dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirinya pernah ditanya 2 kali dengan pertanyaan sama, tapi jawabannya berbeda dan bertentangan. Dia mengatakan kenapa berbeda? Kenapa berbeda jawabannya? Dia menjawab, ya sah-sah saja kan saya manusia, seperti halnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyamakan dirinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal jelas-jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan agama, dalam urusan wahyu. Jadi apa yang disampaikan beliau itu tidak akan pernah salah, tidak akan pernah salah. Karena jelas Al-Quran menjelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semuanya itu dari wahyu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadisnya bahwasanya tidak ada seorang pun kecuali ucapannya itu bisa ditinggal, bisa diambil, bisa ditinggal, bisa diambil, kecuali baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanyalah Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perkataannya itu jelas-jelas yakin benar. Selainnya masih ada kemungkinan salah. Selain Nabi itu ada masih kemungkinan salah. Sedangkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lain tidak terkhusus pada baginda. Akan tapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lain itu juga mempunyai sifat yang sama. Artinya apa yang mereka sampaikan itu adalah benar. Apa yang mereka sampaikan itu adalah benar. Jelas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis yang artinya bahwasanya tidak ada seorang pun kecuali ucapannya itu bisa diambil dan bisa ditinggal. Bisa diambil berarti kalau itu benar ditinggal karena tidak sesuai dengan syariat. Kecuali baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan oleh Nabi semuanya diambil. Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya diambil karena itu benar. Nah, karena itu benar. Jadi selain baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas ada salah, ada benarnya. Ada salah, ada benarnya.
Makanya tidak boleh menyamakan seseorang dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda tentang masalah agama, tentang masalah akhirat itu semuanya benar, semuanya benar. Jadi tidak boleh menyamakan dirinya dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ini kita ketahui bahwasanya siapapun orangnya, dia kan bukan nabi. Siapapun, entah itu ayah kita, entah itu guru kita, entah itu siapapun orangnya tersebut, itu masih kemungkinan ada salahnya. Masih kemungkinan salah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal dengan karomahnya, itu mengatakan searti dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Jika seorang murid katanya melihat kesalahan pada gurunya, tentu kesalahan yang ia lihat itu ditimbang dengan ilmunya, dengan ilmu agama yang ia pelajari, dan juga dengan uslub, dengan cara. Bukan mentang-mentang dia itu adalah orang yang tahu, kemudian seenaknya menasehati sehingga membuat tersinggung orang yang dinasehati. Bukan seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwasanya yang artinya ketika seorang murid melihat kesalahan pada guru, maka ingatkanlah, katanya. Ingatkanlah, kalau dia terima, ya beres. Kalau tidak terima, fakun ma'asyara. Maka berjalanlah dengan syariat. Berjalanlah dengan syariat. Artinya tidak semua orang apa yang dia katakan itu harus selalu benar. Jadi orang-orang selain baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain nabi-nabi dari Nabi Allah, itu kemungkinan ada salah. Kemungkinan ada salah. Jadi tidak bisa diucapkan, lah dia kan orang yang mulia umpamanya. Kan dia bukan nabi. Dia kan orang yang tersohor. Nah, dia bukan nabi. Jadi sekali lagi, kemungkinan salah itu jelas. Jadi tidak boleh mengatakan, enggak mungkin salah. Lah, gimana enggak mungkin salah? Jelas-jelas hadisnya mengatakan bahwasanya selain baginda Nabi, selain Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemungkinan ada salah, kemungkinan benar. Kemungkinan salah, kemungkinan benar. Jadi kita lari kepada ulama-ulama yang terdahulu, bahwasanya ketika ada seseorang, siapapun orang itu, entah itu pernah guru dengan dia, atau orang yang mulia umpamanya menurut orang-orang di situ, kemudian salah, menyimpang dari syariat, maka kita harus ingatkan. Itu adalah mimbabi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi caranya adalah menasehati dia supaya tidak terjerumus. Supaya tidak terjerumus. Siapapun, entah itu guru, entah itu orang yang tersohor, orang yang terpandang di daerahnya umpamanya. Kita nasihati bahwasanya apa yang ia lakukan, apa yang ia katakan itu tidak selayaknya, tidak tidak benar, tidak sesuai dengan agama Islam, itu menyimpang, dinasihati. Karena jangan sampai kita menganggap semua apa yang dikatakan oleh guru kita, umpamanya guru-guru seseorang, guru seorang murid, itu dikatakan semuanya mesti benar. Udah semuanya itu diterima. Jadi tidak boleh mengatakan seperti itu. Tetap selain Nabi, selain para Rasul, itu kemungkinan ada salahnya. Makanya ketika ada seseorang melihat kesalahan pada orang lain ini siapa? Entah itu anaknya, entah itu istrinya, entah itu gurunya, entah itu orang yang tersohor di situ, itu hendaklah menasehati dia. Tentu sekali lagi ketika orang tersebut menasehati dengan cara yang bisa diterima oleh orang tersebut. Bisa diterima oleh orang tersebut. Jangan sampai kita membiarkan, kita mengikuti seperti apa yang ia katakan,
Padahal apa yang ia katakan itu adalah salah. Tentu ketika kita mengingatkan kepada orang lain, kepada guru kita, kepada orang tua kita, dengan cara yang baik, dengan cara yang bisa diterima. Jadi jangan sampai kita ada ucapan, lah dia kan seorang, ini umpamanya, seorang kiai. Dia kan seorang habib umpamanya. Dia kan seorang, enggak mungkin salah. Nah, berarti dia telah tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya yang tidak salah dalam ucapan tentang masalah agama itu hanyalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah para nabi, itu adalah para rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Selainnya ada kemungkinan salah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ilmunya sangat tersohor, ilmunya sangat menyebar kemana-mana. Beliau mengatakan bahwasanya saya berusaha untuk tidak salah dalam apa yang aku tulis, apa yang aku karang, akan tetapi mesti akan ada kesalahan. Karena apa? Karena berdasarkan hadis tersebut, itu para ulama mereka mengatakan saking tawadhunya bahwasanya kemungkinan mereka itu ada salah. Jadi jangan sekali-kali ditanamkan kepada diri kita bahwasanya guru kita nggak pernah salah, kiai kita nggak akan salah, habib kita tidak akan salah. Tidak, itu bukan ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bertentangan dengan sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya selain Nabi, selain Rasul, itu masih ada kemungkinan salah. Sekali lagi kita mengingatkan, kita mengatakan bahwasanya itu salah, tentu dengan modal ilmu agama. Modal ilmu agama. Gimana orang mengatakan ini salah kalau dia tidak belajar ilmu agama? Gimana orang tersebut bisa mengatakan bahwasanya ini benar kalau dia tidak belajar ilmu agama? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika melihat kesalahan, apalagi orang-orang yang terpandang, apalagi orang-orang yang dihormati, karena mereka bukan maksum, mereka bukan orang-orang yang terjaga dari kesalahan, maka dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang bisa diterima. Jadi kalau kita umpamanya menasihati orang tersebut, merasa kita dianggap masih muda, maka kita alihkan kepada orang yang bisa diterima, kepada orang tua umpamanya, kepada orang yang seumurannya umpamanya. Kan bisa saja berbagai cara kita tempuh supaya kita tidak termasuk orang-orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar. Padahal kita memenuhi persyaratan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dosa nanti itu. Makanya kita harus tahu ilmunya. Jadi sekali lagi bahwasanya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar. Itu adalah benar. Kemudian termasuk cakupan-cakupan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu baik berhubungan dengan cerita kaum-kaum terdahulu, kaum Samud, kaum Ad, ataupun tentang masalah halal dan haram. Ini halal, ini haram, ataupun berhubungan dengan perkara-perkara yang akan datang tentang akhirat. Ada alam kebangkitan. Ada namanya perhitungan amal, dipertanggungjawabkannya amal. Itu adalah semuanya benar. Termasuk yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah adanya siksa kubur. Jadi siksa kubur itu juga hak benar. Bukankah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwasanya istanzihu minal bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Jadi jauhkanlah diri kalian dari mengotori diri kalian, pakaian kalian, badan kalian dengan air kencing. Karena apa? Karena kebanyakan siksa kubur itu dari salah satunya itu adalah dari mengotori diri ataupun pakaian dengan air kencing. Itu kan siksa kubur, jelas-jelas menjelaskan bahwasanya di situ ada siksa kubur.
Kemudian dalil itu dalilnya jelas. Kemudian Al-Quran jelas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna. An-naru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiyya. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Jadi di situ maknanya bahwasannya api akan diperlihatkan. Diperlihatkan 2 kali. Yaitu pagi dan sore. Pagi dan sore. Kemudian kata para ulama, di sini titik pemahaman tentang bahwasanya di situ adalah di kuburan itu apa? Bahwasanya ini bukan di akhirat nanti, bukan di neraka jahanam. Karena ada ayat wa yauma taqumus saah. Dan ketika hari kiamat itu terjadi, la adkhilu ala fir'auna. Lah berarti kan belum terjadi itu an-naru yu'raduna. Jadi neraka itu diperlihatkan pagi dan sore. Lah dalil bahwasanya ini adalah di kuburan, bukan di akhirat nanti, bukan di neraka jahanam. Itu adalah apa? Yaitu wa yauma taqumus saah. Dan ketika ada kata-kata ada maknanya yang maknanya ketika hari kiamat itu terjadi, adkhilu ala fir'aun, dan masukkanlah orang-orang yang mengikuti Fir'aun dalam masalah keyakinan, masukkanlah ke jahanam. Berarti itu menunjukkan sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat. Dan tidak mungkin itu di dunia. Dan tidak mungkin itu di dunia. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikuti akidahnya seperti orang Fir'aun yang tidak percaya kepada Allah, dia mengaku sebagai Tuhan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika di dunia itu kan orang-orang kafir, itu kan diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dunia. Mereka bahkan kebanyakan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang kaya. Orang-orang kafir itu kebanyakan itu adalah orang-orang yang mewah. Uangnya triliunan, rumahnya megah, kemudian mobilnya banyak. Itu kan kebanyakan mereka. Karena apa? Karena kebaikan mereka hanya diberikan ketika di dunia. Makanya kita nggak usah iri. Nggak usah iri kepada orang-orang yang diberikan kemewahan dunia. Kita itu harus iri pada kebaikan-kebaikan. Bahkan kita harus bersyukur. Bersyukur bahwasanya alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberikan nikmat yang paling agung. Nikmat bisa belajar. Bisa belajar, kemudian dalam satu keutamaannya bahwasanya orang yang belajar paham tentang satu bab masalah agama, masalah ilmu agama seperti bab wudu, itu akan mendapatkan pahala yang banyak. Itu kan nikmat itu. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Tidak semua orang diberikan kesempatan. Ada orang diberi kesehatan, tapi apa yang terjadi? Dia lalai. Dia jalan-jalan ke mall. Dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kemaksiatan. Banyak seperti itu. Makanya kita bisa mengaji, bisa kita itu mentasarufkan, memberikan waktu kita untuk bisa belajar ilmu agama. Itu adalah nikmat yang paling agung. Nikmat salah satu nikmat yang agung, terutama nikmat Islam, terutama nikmat mukmin. Maka ini adalah tentunya nikmat yang paling agung. Yang paling agung tidak ada tandingannya. Adalah orang bisa beragama Islam. Orang mati dalam keadaan Islam. Orang mati dalam keadaan iman. Jadi sekali lagi, kita nggak usah iri dengan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir, orang-orang yang tidak muslim, itu rizkinya, kebaikannya itu akan diberikan di dunia. Tapi ketika meninggal, maka tidak ada bagian kebaikan satupun kepada orang kafir tersebut. Tidak ada. Yang akan ia alami adalah ketakutan. Yang akan ia alami adalah kesengsaraan, siksaan. Makanya kita umur yang begitu pendek ini kita tasarrufkan, kita kita arahkan
kepada kebaikan-kebaikan, kita arahkan kepada ketaatan-ketaatan seperti belajar ilmu agama. Jadi sekali lagi bahwasanya salah satu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu benar, itu adalah adanya siksa neraka, adanya siksa kuburan maksudnya, adanya siksa kuburan. Dalilnya itu tadi, salah satunya adalah tentang masalah kita supaya menjauhi dari mengotori diri dengan air kencing. Karena kebanyakan siksa kubur, ada siksa kubur, itu adalah dari mengotori diri dari air kencing. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya tadi bahwasanya neraka ataupun api itu akan diperlihatkan kepada orang-orang yang sehari itu 2 kali, pagi dan sore. Apa dalil tentang bahwasanya di sini di kuburan, bukan di neraka jahanam, bukan di akhirat? Karena ada kata-kata wa yauma taqumus saah. Karena di situ ada kata-kata, ada firman Allah, dan ketika hari kiamat terjadi, kan berarti belum terjadi hari kiamat. Berarti belum terjadi hari kiamat. Dan tidak mungkin itu di dunia. Karena apa? Karena orang kafir, kebanyakan mereka itu mewah-mewah. Punya banyak uang, triliunan. Banyak mobil, banyak pundi-pundi uang, ataupun banyak hartanya sampai 7 keturunan. Nggak usah iri seperti itu. Karena memang kebaikan mereka itu diberikan ketika di dunia. Jadi kita harus percaya adanya siksa kuburan. Kemudian termasuk dari siksa kuburan itu adalah orang-orang yang kafir ketika di kuburan itu apa? Itu akan diperlihatkan tempatnya di akhirat nanti. Coba kita aja ketika tidur kemudian mimpi dikejar ular. Mimpi dikejar-kejar orang yang menakutkan. Kita sudah keringetan. Sudah ketakutan. Apalagi itu benar-benar nyata ketika di kuburan diperlihatkan tempatnya besok ketika dia itu sudah kiamat, maka tempat kamu itu di sini. Tempat kamu itu di sini. Itu termasuk adalah siksa kuburan. Termasuk siksa kuburan itu adalah menyempitnya kuburan. Menyempitnya kuburan. Sampai yang namanya tulang yang bagian kanan, yang bagian itu masuk ke tulang bagian kiri. Kayak seperti begini. Na'udzubillah. Semoga kita semuanya diselamatkan dari siksa kuburan. Jadi termasuk siksa kuburan adalah tulang yang bagian kanan ini itu masuk pada tulang bagian kiri. Kayak seperti begini. Menyempit. Karena dihimpit oleh kuburan tersebut. Oleh tanah tersebut. Coba. Na'udzubillah. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuknya siksa kuburan itu adalah dia akan mencium dari bau-bau neraka jahanam. Itu siksa-siksa kuburan. Itu adalah sesuatu yang hak, itu sesuatu yang benar. Maka tidak ada lagi bekal supaya kuburan kita itu menjadi luas. Amin. Semoga kuburan kita itu menjadi luas sebatas mata memandang kecuali dengan amal kita. Kecuali dengan amal kita. Nah, amal itu salah satu amal yang bisa dipersiapkan dari sekarang itu adalah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Tapi ketika belajar ilmu agama, ya kita harus ikhlas juga. Harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hanya kita itu rutinitas tanpa kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi termasuk yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan benar itu adanya itu adalah siksa kubur. Kemudian juga yang disampaikan oleh baginda
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan benar itu adanya, itu adalah nikmat kubur. Seperti halnya ada siksa kubur, ada juga nikmat. Semoga kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya. Amin. Jadi termasuk dari nikmat di kuburan itu, kuburan yang asalnya itu 2 meter panjangnya, kemudian setengah meter luasnya, itu bisa menjadi lebar, menjadi panjang 70 hasta dan menjadi lebar 70 hasta, 70 dhira'. Satu dhira'nya kita katakan umpamanya kurang lebih setengah meter. Nah, berarti berapa? 35 meter. Jadi termasuk nikmat-nikmat yang akan didapatkan oleh orang yang di kuburan, itu adalah kuburannya menjadi luas. Panjangnya itu 35 meter kurang lebih, dan lebarnya juga 35 meter. Enggak sempit. Enggak sempit. Beda dengan orang-orang yang tidak diberikan nikmat di kuburan, maka akan menyempit, bahkan akan sempit. Kita saja ya ketika di dunia masih hidup seperti ini, kita punya umpamanya punya ruangan yang luas. Kemudian kita coba tidur dekat dengan tembok. Kita tempelkan pipi kita ke tembok, kita tempelkan. Itu yang namanya nafas itu sudah terengah-engah, merasa semuanya itu sempit, padahal di belakang kita masih luas. Padahal ketika itu masih di dunia dan ruangan kita itu luas, lebar. Tapi ketika kita tempelkan pipi kita ke tembok, membayangkan besok kalau kita itu di kuburan, itu nafas kita begitu terengah-engah, merasa bahwasanya tempat kita itu sempit, padahal itu masih luas. Apalagi di kuburannya, apalagi di kuburan tersebut. Jadi termasuk nikmat yang akan diterima oleh orang mukmin di kuburannya itu adalah diluaskannya kuburan tersebut, yaitu 35 meter. Semoga kita termasuk orang-orang ini, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga nikmat yang salah satu nikmat juga yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mukmin di kuburannya itu apa? Yaitu diluaskannya kuburan tersebut sebatas mata memandang. Luas sekali. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu kuasa Allah. Jadi jangan sampai kita tidak percaya sama sekali, bahkan itu sudah berulang kali terjadi kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satu dari nikmat yang akan diterima oleh orang mukmin di kuburannya adalah diluaskannya kuburan tersebut sebatas mata memandang. Kemudian juga salah satu nikmatnya itu akan disinari. Kuburannya tersebut akan bersinar terang seperti halnya di bulan purnama. Seperti halnya di bulan purnama. Itu salah satu nikmat. Itu berarti orang tersebut itu mengalami kemudahan di fase pertama. Kenapa? Karena kuburan itu adalah fase pertama dari fase-fase berikutnya. Ketika orang tersebut mengalami keringanan, mengalami kebahagiaan, kenikmatan ketika di kuburan, berarti fase-fase berikutnya ada fase dibangkitkannya di kuburan, ada fase nanti dipertanggungjawabkan amalnya, ada fase nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya nanti akan menjadi mudah kalau fase pertama ini mudah. Karena kata Nabi SAW yang maknanya al-qabru, yaitu kuburan, itu adalah fase pertama. Kalau orang tersebut ringan di fase pertama, maka fase-fase berikutnya itu akan mudah. Tapi kalau sebaliknya, ketika di kuburannya itu dia mengalami siksaan, maka tentu yang berikutnya akan merasa berat, akan terasa berat. Maka dari itu, mumpung kita masih di dunia saling mengingatkan satu sama lain, jangan sampai kita melewatkan waktu-waktu kita tidak digunakan
pada sesuatu yang tidak berguna. Digunakan pada sesuatu yang tidak berguna. Salah satunya apa? Ya, menghadiri majelis ilmu agama. Menghadiri majelis ilmu agama. Jadi sekali lagi, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Salah satunya adalah tentang adanya nikmat di kubur. Kemudian salah satu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah pertanyaan dua malaikat Mungkar dan Nakir. Pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Jadi ketika seseorang sudah meninggal, itu kan nanti ruhnya itu kan akan mengikuti. Ruhnya akan mengikuti keranda. Kemudian ketika jasadnya itu ditaruh, dimasukkan di liang lahat, itu nanti ruhnya itu akan kembali. Ruhnya itu akan kembali. Seperti halnya kita di dunia. Cuma kuasa Allah, dia tidak bisa kembali ke dunia. Sudah beralih ke alam barzakh. Kemudian, orang tersebut itu akan didatangi oleh malaikat. Malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat ini diceritakan bahwasanya aswadani azraqan. Dua malaikat yang menanya di kuburan itu adalah aswadani azraqan. Jadi hitam kebiru-biruan, menakutkan. Tapi bagi orang yang mukmin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kalau rujukannya nanti saya berikan, nanti banyak. Ada namanya Fathul Mu'in, ada namanya Fathul Wahab. Nanti saya berikan, mungkin bisa SMS pribadi, bisa nanti saya tunjukkan di mana rujukannya. Bukan kita membawa perkara yang baru, akan tapi kita itu memang dari ulama-ulama dulu, bisa dipertanggungjawabkan rujukan-rujukan kita. Bisa SMS pribadi nanti. Nanti saya berikan rujukan-rujukan kita. Jadi begitu. Jadi sekali lagi bahwasanya nanti malaikat tersebut mendatangi orang tersebut. Ada orang mukmin, ada orang yang kafir. Kalau orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada hatinya sehingga dia bisa menjawab, tidak takut, bahkan senang dengan malaikat tersebut. Ditanya tentang siapa, kamu tahu enggak laki-laki ini? Yang dimaksud adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau orang mukmin bisa menjawab dia adalah hamba Allah, dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya beriman kepada dia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau umpamanya orang tersebut orang yang kafir, orang yang tidak Muslim, maka dia tidak mengetahui, meskipun ketika di dunia dia berusaha menghafal. Nanti jawabannya begini umpamanya. Tidak akan bisa, karena ketakutan yang akan ia dapatkan. Dan pertanyaan ini, kata para ulama, itu dikhususkan kepada umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikhususkan kepada umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian termasuk yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-ba'tsu. Yang termasuk disampaikan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-ba'tsu. Al-ba'tsu itu adalah bangkit dari kuburan. Jadi setelah jasad-jasad orang-orang yang punah, yang termakan oleh tanah, jika itu jasad-jasad yang dimakan oleh tanah, itu dikembalikan, kemudian nanti dibangkitkan dari kuburannya. Dan orang yang pertama kali dibangkitkan itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah jasad-jasad mereka dipulihkan kembali, jika termasuk jasad-jasad yang dimakan oleh tanah. Karena ada sebagian kelompok yang tidak termakan oleh tanah. Ini adalah tanda-tanda bahwasanya dia adalah
orang yang bertakwa kepada Allah. Yaitu pertama, kelompok pertama itu adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan termakan oleh tanah jasadnya. Mereka itu di kuburannya hidup, mereka di kuburannya sholat. Dia di kuburannya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala hidup dan sholat. Jadi enggak kan, berarti kan seperti halnya di dunia masih ada denyut-denyut kehidupan, berarti tidak akan termakan oleh tanah. Begitu juga kelompok yang kedua yang tidak termakan oleh tanah itu adalah para orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala, mengangkat senjata membela agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini mati menegakkan agama Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena pamer, tapi memang ada semangat bagi dia membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua, kalau meninggal dia jasadnya tidak akan termakan oleh tanah. Bahkan keistimewaan diceritakan oleh para ulama, keistimewaan orang yang mati syahid itu ketika orang-orang yang meninggal itu seandainya ditanya, kamu mau nggak kembali ke dunia? Orang-orang mukmin itu karena mendapatkan nikmatan di kuburan itu tidak mau. Kenapa? Karena dia ingat cobaan-cobaan yang ia alami ketika di dunia. Termasuk orang yang menjawab itu adalah orang bertakwa kepada Allah, tidak mau dikembalikan ke dunia karena cobaan-cobaan yang ia alami ketika di dunia. Kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, seandainya dia itu ditanya untuk mau kembali ke dunia, mau. Kenapa? Karena fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang akan diraih oleh orang yang mati syahid. Itu salah satunya. Jadi salah satu keutamaan, keistimewaan orang yang mati syahid itu adalah jasadnya itu tidak akan termakan oleh tanah. Kenapa? Karena ruhnya itu langsung ke surga. Ruhnya ke surga dan menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan berimbas, membekas kepada jasadnya. Meskipun jauh, saling jauh antara antara ruh dan jasadnya, seperti halnya matahari yang menyinari dunia. Ada manfaatnya meskipun bendanya di atas, tapi kan manfaat yang diterima oleh jasad, yang diterima oleh tumbuh-tumbuhan yang meskipun jauh dari matahari, yang meskipun jauh jasad itu dari ruhnya, itu masih ada manfaatnya. Makanya tidak akan dimakan oleh tidak akan dimakan oleh tanah. Itu keistimewaannya. Keistimewaan orang-orang yang mati syahid. Jadi sekali lagi termasuk orang-orang yang tidak dimakan oleh tanah itu adalah orang-orang yang mati syahid. Kemudian juga siapa kelompok yang ketiga? Kelompok yang ketiga itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ulama-ulama al-amilun. Ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Sebagian mereka itu tidak termakan oleh tanah. Karena memang itu banyak sekali bukti yang menunjukkan seperti itu. Ulama amilun itu ya sahabat umpamanya. Sebagian sahabat itu banyak yang jasad-jasad mereka itu tidak termakan oleh tanah. Tidak termakan oleh tanah. Itu salah satu orang-orang atau salah satu kelompok yang tidak termakan oleh tanah jasadnya. Jadi nanti ada namanya hari kebangkitan. Orang yang pertama kali dibangkitkan itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka akan dibangkitkan setelah jasad mereka itu dikembalikan. Setelah jasad mereka itu dikembalikan yang tadinya dimakan oleh tanah, jika termasuk kelompok-kelompok yang dimakan oleh tanah. Karena ada sebagian kelompok mereka itu tidak termakan oleh tanah. Pertama itu adalah para nabi-nabi Allah. Yang kedua itu adalah orang-orang yang mati syahid.
Yang ketiga, itu adalah sebagian ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mereka bertakwa kepada Allah, sebagian mereka jasadnya itu tidak termakan oleh tanah. Kemudian yang berikutnya itu adalah al-hasyr, termasuk yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dikumpulkannya makhluk di suatu tempat. Jadi ketika orang tersebut dibangkitkan, makhluk-makhluk manusia itu dibangkitkan setelah mereka dikembalikan jasad-jasad mereka, jasad-jasad mereka yang termakan oleh tanah, jika termasuk jasad-jasad yang dimakan oleh tanah, dikembalikan kemudian dibangkitkan, maka mereka itu akan digiring ke suatu tempat mahsyar. Nah, di situ digiring oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, kalau sekarang itu di mana tempatnya? Kalau sekarang di tempatnya itu adalah di bumi Syam. Di bumi Syam. Syam itu mana? Syam itu adalah Lebanon, Syria, kemudian Yordania, dan Palestina. Syam itu, ibu kota Syam itu adalah Palestina. Lah, empat ini nanti digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang baru, maka disitulah nanti orang tersebut akan dikumpulkan. Jadi disitulah nanti orang-orang tersebut akan dikumpulkan. Nanti ya kalau pertanyaannya nanti saya jawab insya Allah di sini. Jadi termasuk yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hari kebangkitan, ada namanya dikumpulkan seseorang itu di mahsyar. Setelah dibangkitkan, kemudian digiring ke suatu tempat namanya mahsyar. Mahsyar itu di mana? Mahsyar itu adalah suatu tempat sekarang itu kata para ulama dari hadis Nabi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu adalah Barus Syam. Jadi daratan Syam yang sudah tergantikan, yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan daratan yang baru, dengan tempat yang baru, di mana di situ nanti dikumpulkannya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia dikumpulkan di situ untuk menerima pertanggungjawaban. Lah Syam itu di mana? Syam itu bagiannya di mana? Sekarang kalau sekarang itu kan sudah digantikan nanti di akhirat nanti. Itu kata para ulama yaitu ada 4, ada Lebanon, kemudian Syria, Yordania, dan Palestina. Dan ada lagi bagian-bagian yang lebih dari itu. Kalau di daerah Islam atau di sejarah Islam itu kan ada namanya negara Syam, ada namanya negara Hijaz kan. Negara Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah. Syam itu 4 ini. Nanti orang tersebut akan dikumpulkan di suatu tempat. Tempat itu di mana? Yaitu daratan Syam yang sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus percaya, harus yakin. Kenapa? Karena ini dari hadis, karena ini dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi, apalagi di Al-Quran, itu semuanya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Baiklah, saya akan melihat pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya juga ingin dapat. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf mau tanya apa rujukan kitab akidah yang dipakai Ustadz. Saya ingin punya kitabnya. Ya, ini namanya kitabnya itu kitab Al-Mukhtasar. Kitab Mukhtasar itu adalah namanya Mukhtasar Abdullah Al-Harari. Jadi karena yang mengarang itu namanya Syekh Abdullah Al-Harari. Ini ringkasan dari kitab Sulamut Taufik. Sulamut Taufik itu karya dari Abdullah bin Husain bin Thohir dari Yaman, Hadramaut Yaman. Nah, itu.
Sulamut Taufik ila mahabbatillah ila tahqiq. Itu insya Allah nanti kita sambung setelah pengajian. Saya juga ingin dapatkan nomornya Ustadz. Siap. Nanti bisa diminta pada teman-teman. Kalau orang biasa tapi jasanya tidak termakan, jasadnya maksudnya tidak termakan oleh tanah, apakah termasuk orang yang alim, Ustadz? Kalau orang biasa tapi jasadnya tidak termakan oleh tanah, apakah? Iya, orang biasa, orang alim itu kan tidak harus terkenal. Orang alim itu kan tidak harus selalu banyak orang yang menziarahinya. Enggak. Orang alim, orang yang bertakwa, bahkan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, kebanyakan itu tersembunyi. Kebanyakan tidak ada yang mengetahui. Yang mengetahui adalah sebagian wali yang lain, karena wali itu kadang dia tidak mengetahui bahwasanya dirinya itu seorang wali. Baru mengetahui ketika dia itu mau dicabut nyawanya. Karena ada malaikat yang mengatakan, Absyir ya wali Allah. Bergembiralah wahai wali Allah. Kalau seperti itu berarti dia adalah termasuk wali. Jadi ketika di dunia kadang dia itu adalah orang yang tidak terkenal. Bahkan dari mereka itu banyak yang tidak terkenal. Jadi tidak harus yang jasadnya tidak dimakan oleh tanah ketika hidup di dunia itu adalah orang yang terkenal. Orang yang banyak diziarahi, orang yang banyak dikunjungi, dihormati. Enggak, belum tentu. Bahkan belum tentu ketika orang tersebut itu di dunia banyak dikunjungin, orangnya terkenal, itu ketika meninggal, itu mempunyai keistimewaan seperti ini. Salah satunya adalah jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Jadi orang biasa kalau yang dimaksud itu tidak terkenal, itu memang maksudnya apa? Maksudnya tidak harus orang tersebut ketika mempunyai keistimewaan jasadnya itu tidak termakan oleh tanah, ketika di dunia harus terkenal. Bahkan bisa saja ketika di dunia terkenal, akan tapi dia tidak mempunyai keistimewaan seperti ini. Gitu. Kemudian, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya pernah dengar cerita kalau di atas kuburan ditanam bunga atau pohon, kemudian pohon tersebut tumbuh dengan subur, katanya orang yang dalam kubur itu mendapatkan nikmat yang baik, sedangkan kalau kubur itu mendapatkan nikmat yang baik, sedangkan kalau pohon atau bunganya mati, tidak berkembang, orang yang dalam kuburan itu disiksa terus tidak mendapatkan nikmat. Mohon penjelasannya. Perlu dijelaskan bahwasanya orang menanam tumbuh-tumbuhan di atas kuburan itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau melewati kuburan. Kemudian beliau mempunyai mukjizat bisa mengetahui bahwasanya orang yang di kuburan itu dalam keadaan disiksa. Kemudian beliau menyuruh kepada sebagian sahabat untuk mengambil pelepah kurma. Kemudian pelepah kurma tersebut itu ditanamkan. Kata beliau, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dengan pelepah kurma ini bisa meringankan siksa di kuburan tersebut. Maka dari itu, kata para ulama, termasuk Imam Muslim dalam kitabnya, bahwasanya disunnahkan orang tersebut memberikan tanda, yaitu salah satunya adalah tumbuhan tersebut. Nah, maksudnya apa? Supaya mungkin dengan tumbuhan tersebut itu memberikan istighfar, memberikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada si mayit tersebut. Kata Imam Muslim, jika saja tumbuhan tersebut itu bisa memberikan manfaat, apalagi ketika orang tersebut membaca Al-Qur'an yang tujuannya ditujukan kepada si mayit dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang menjaga makhraj-makhrajnya, tentu itu lebih bermanfaat begitu. Jadi intinya bahwasanya
belum tentu ketika itu menjadi tanda. Nggak ada penjelasan bahwasanya ketika tumbuhan tersebut itu hidup, tumbuh, lebat, kemudian yang di dalamnya itu orangnya itu mendapatkan nikmat. Belum tentu. Orang-orang kafir banyak. Orang-orang kafir itu banyak yang ditanami tumbuhan, kemudian tumbuhnya itu tumbuh subur. Belum tentu itu menjadi tanda bahwasanya yang di dalam kuburan itu mendapatkan nikmat. Atau sebaliknya, ditanam tumbuhan, kemudian tumbuhnya mati. Belum tentu di dalam kuburan itu orang tersebut mendapatkan siksa, mendapatkan siksa. Jadi itu hanya dengan membaca Al-Quran umpamanya, atau membaca surat Yasin, pahalanya diberikan kepada si mayit, maka nanti dia akan mendapatkan keringanan seandainya dia mendapatkan siksa menjadikan patokan. Assalamualaikum Ustadz, apakah yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah jasadnya juga akan utuh? Kita tidak pernah mendengar seperti itu. Yang kita dengar bahwasanya orang yang pernah melihat baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dengan bentuk aslinya, itu mempunyai keistimewaan, mempunyai keistimewaan itu kabar gembira bagi dia bahwasanya dia akan melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah satunya begitu, ada ulama yang mengatakan begitu, sebelum dia meninggal dia itu akan melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda ada di kuburannya, kita ada di sini. Kemudian jarak yang begitu jauh itu bagaikan dijadikan oleh Allah bagaikan seperti kaca. Jadi bisa tembus pandang. Kalau orang tersebut itu bisa melihat Nabi, berarti dia mendapatkan kabar gembira, dia mati dalam keadaan iman. Itu. Kalau dia mati dalam keadaan iman, berarti dia apa? Masuk surga. Masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita dengar dari dan kita ketahui dari guru-guru kita. Jadi tidak pernah kita dengar bahwasanya orang yang pernah melihat mimpi baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal jasadnya akan utuh. Tidak. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya, apakah kalau nanti di akhirat yang disiksa ruh sama jasadnya atau ruhnya saja, Ustadz? Ya ruh dan jasadnya, ruh dan jasadnya. Tadi kan kita jelaskan bahwasanya ketika kita bangkit dari kuburan, itu kan nanti jasadnya itu akan dikembalikan seperti sedia kala. Seperti sedia kala jika jasad yang termasuk dimakan oleh tanah. Jasad dan ruhnya itu nanti. Ustadz, saya ingin tanya apakah ada doa khusus dari Rasulullah agar kita terhindar dari azab kubur? Kalau doa supaya kita itu terjaga dari siksa kubur itu atau fitnah kubur, fitnah dajjal, itu ada siksa kubur, ada. Nanti insya Allah kita kirim, ada. Tapi itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama orang itu bisa mendapatkan seperti itu dengan izin Allah dan tentu dengan keimanan yang benar. Jadi pondasi utama untuk mendapatkan supaya orang tersebut itu selamat dari siksa kubur, selamat dari fitnah dajjal. Maka pertama yang harus dihasilkan adalah keimanan yang benar. Baru setelah itu kita mencari sebab-sebab lain seperti doa. Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, itu bisa seperti itu. Dengan doa tersebut, orang tersebut dibebaskan dari atau terhindar dari siksa kubur. Yang penting pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya dengan benar. Insya Allah nanti kita kirim. Barakallahu fikum. Apakah kita bisa meminta maaf kepada yang telah dikubur, Ustadz, apakah orangnya mendengar?
Meminta maaf itu saya nggak paham maksudnya. Tapi kalau mereka mendengar, iya mendengar. Pada hadis itu dijelaskan bahwasanya ketika para pengantar jenazah itu mengantar mereka, kemudian mereka balik untuk pulang, mereka ataupun orang-orang yang sudah jasad-jasad yang sudah dikubur itu, jasad-jasad yang sudah dikubur tersebut, itu nanti kan ruhnya itu akan balik seperti ketika di dunia ini. Artinya ruh dan jasadnya. Cuma dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak bisa kembali ke dunia. Apa dalilnya? Dalilnya bahwasanya dalam hadis dijelaskan bahwasanya ketika para pengantar tersebut itu kembali kepada bilik mereka masing-masing, kata hadis, la yasma'u qur'ani alihim. Jasa tersebut karena ruhnya sudah kembali akan mendengar suara sandal-sandal mereka. Berarti apa? Mereka itu ruhnya ada. Berarti mereka itu seperti ketika di dunia. Ini hadis sahih. Maka kita harus percaya. Makanya apa? Makanya amal kita ataupun bekal-bekal kita ketika di dunia diperbanyak. Salah satunya apa? Mengaji ini. Kita tidak tahu kita itu selamat dari siksa kubur. Dari kebaikan yang mana? Bisa saja karena kita itu sering mengaji, bisa saja karena kita itu ikhlas mengaji, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita sehingga kita selamat di kuburannya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita karena kita itu ikhlas dalam mengikuti pengajian. Bisa saja. Allah taala qadir. Yang penting apa? Imannya benar. Yang penting apa? Islam dan mukmin, mukmin dan muslim. Mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman. Assalamualaikum Ustadz, apakah setiap kita melewati kuburan kaum muslimin kita mengucap salam dan mendoakan mereka? Apakah mereka mendengar? Iya, mereka mendengar. Mereka mendengar. Bukankah cerita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebuah hadits diceritakan bahwasanya Sayyidina Ali melewati kuburan. Kemudian Sayyidina Ali salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam yang disunahkan ketika dia melewati kuburan. Kemudian dijawab Waalaikumsalam. Kemudian ditanya, apa cerita kamu yang mau disampaikan dulu? Itu kan berarti ada dialog antara orang yang meninggal dan antara orang yang ada di kuburan dan ketika di dunia. Keistimewaan atau karomahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan bahwasanya kepada Sayyidina Ali, cerita kamu dulu ya Sayyidina Ali ya Amirul Mukminin. Diceritakan bahwasanya rumah kamu yang kamu bersusah payah untuk membangun itu telah ditempati oleh orang-orang yang sebagian mereka tidak disukai oleh kamu. Kemudian istri-istri kamu yang kamu tinggalkan sudah bersuami dengan yang lain. Begitu harta-harta kamu itu sudah direbutkan oleh sebagian ahli waris, bahkan sebagian itu ada orang yang tidak kamu sukai. Kemudian apa jawabannya? Jawaban dari orang yang meninggal itu, cerita selanjutnya itu disampaikan oleh orang yang meninggal. Kalau yang pertama kan Sayyidina Ali, yang kedua itu orang yang meninggal. Kalau cerita kita sebagian kita itu ada yang disiksa, kemudian siksanya pedih, tulang satu dengan yang lain saling berhimpitan, seperti yang kita jelaskan tadi. Itu jelas nyata, Jadi mereka mendengar ketika kita mengucapkan salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini nanti, tapi saya mungkin nanti bagi yang mau minta
nanti kirim ke saya pribadi, karena saya ingat-ingat lupa begitu. Redaksinya bagaimana begitu. Tapi secara arti ya sama dengan yang di share ini sebagian jamaah. Ustadz, seperti inikah doa agar terhindar dari zakur? Iya, tapi saya nanti tahqiq dulu, dipastikan dulu benar enggak. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita akhiri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.